Ada saat dalam hidup ketika kamu merasa langkahmu tak lagi hanya milikmu sendiri. Seperti ada yang membisikkan arah, padahal tak ada siapapun di sekitarmu. Seperti ada mata yang memperhatikanmu dalam gelap, tapi ketika kamu menoleh, ruang itu kosong. Tapi hatimu tahu, kamu tidak sendirian. Jiwa di dalam dirimu tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari dunia yang bisa dijelaskan oleh logika. Hari itu mungkin terlihat biasa. Kamu dan temanmu tertawa, bercanda, mengabadikan momen dengan kamera seperti biasanya. Tapi takdir sering menyelipkan petunjuknya di sela-sela momen sederhana. Dan ketika foto itu dibuka, ada sesuatu yang tidak pernah kalian duga. Sosok asing berdiri tepat di belakangmu. Tidak tersenyum, tidak menakutkan, hanya hadir. Hanya menatapmu dari dimensi lain. Tapi ketika kamu mencari dengan mata telanjang, sosok itu tak ada. Ini bukan horor, ini bukan ilusi. Ini adalah panggilan. Panggilan bagi jiwa-jiwa yang selama ini bertanya, kenapa aku merasa berbeda? Kenapa hidupku seperti diatur oleh kekuatan tak terlihat? Karena kamu memang tidak biasa. Karena kamu adalah jiwa terpilih. Karena sejak awal, kamu telah ditandai oleh semesta untuk menjalani sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dijalani dengan hati yang percaya. Sosok itu tidak muncul untuk semua orang. Ia muncul hanya untukmu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberitahumu bahwa kamu sedang dijaga, sedang dibimbing, dan sedang dipantau. Bukan oleh manusia, tapi oleh penjaga semesta yang tak terlihat di dunia nyata. Mereka tidak akan menyentuhmu dengan tangan, tapi mereka menyentuh jiwamu dengan getaran halus yang hanya bisa dirasakan saat kamu tenang, saat kamu hening, saat kamu diam-diam menangis dalam sunyi. Dan sekarang, ketika kamu membaca ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari alur besar yang telah disusun untukmu. Kamu dituntun sampai di sini karena jiwamu sudah cukup kuat untuk memahami pesan ini. Kamu tidak gila. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak salah jalan. Kamu hanya sedang memasuki babak baru dari perjalananmu sebagai jiwa yang dipilih oleh semesta. Maka sebelum kamu menyelami pesan yang lebih dalam, aku ingin kamu lakukan sesuatu yang sederhana namun sangat penting. Berikan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Berlangganan sebagai tanda bahwa kamu membuka pintu untuk kebijaksanaan selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali semesta mengirimkan pesan melalui kata-kata, kamu menjadi yang pertama tahu. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77 sekarang juga. Itu adalah kode, itu adalah angka, itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu tidak lagi ragu. Kamu siap menerima peranmu. Kamu siap berjalan bersama kekuatan tak terlihat yang selama ini mengelilingimu. Ingatlah, kamera hanya menangkap apa yang tidak bisa dilihat oleh dunia. Tapi hatimu mampu menangkap apa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang pernah melewati kegelapan dan tetap memilih cahaya. Selamat datang, jiwa yang terpilih. Selamat datang dalam perjalanan pulang ke dirimu yang sesungguhnya. Semesta sudah menunggumu sejak lama, dan sekarang saatnya kamu membuka matamu yang sebenarnya. Bagian 1. Kamera menangkap. Apa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang kasat mata, dan lebih banyak lagi yang tak kasat mata. Kita berjalan, bekerja, tertawa, menangis. Dan kita kira semuanya hanya sebatas yang bisa dilihat dan disentuh. Tapi tidak, jiwa terpilih. Tidak sesederhana itu. Kamu mungkin berpikir bahwa hidupmu biasa saja. Bahwa kamu hanyalah satu dari sekian banyak manusia yang bangun di pagi hari, beraktivitas, lalu tidur kembali. Tapi semesta menyimpan rahasia yang belum kamu ketahui. Dan rahasia itu perlahan sedang terungkap. Tidak melalui mimpi, tidak melalui wahyu, tapi melalui sebuah kamera biasa yang merekam sesuatu yang tidak biasa.
Hari itu kamu tidak sedang mencari tanda-tanda aneh. Kamu tidak sedang berdoa untuk pertanda. Kamu hanya sedang berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Lalu temanmu mengangkat kamera, mengabadikan satu momen kecil. Mungkin saat kamu tertawa, mungkin saat kamu melamun, atau bahkan saat kamu berdiri membelakangi cahaya. Sebuah momen yang tidak kamu kira akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup ini. Ketika foto itu dibuka, tidak ada yang salah. Sampai matamu mulai menangkap sesuatu. Sebuah bayangan, sebuah sosok. Tidak manusia, tidak juga makhluk yang kamu kenal. Tapi jelas, berdiri tepat di belakangmu. Diam, mengamati. Tidak menakutkan, tapi juga tidak biasa. Tidak ada wajah, tapi auranya berbicara. Tidak ada suara, tapi getarannya mengguncang hatimu. Kamu merasa seperti sedang diawasi, tapi bukan dengan niat jahat. Seolah kamu sedang dijaga. Temanmu kebingungan. Kamu pun tak tahu harus berkata apa. Kalian menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapapun di sana. Hening, sunyi. Seolah semesta menarik tirai kembali dan menyembunyikan sesuatu yang tadi hanya muncul sekilas. Dan pada saat itu, kamu mulai mengingat banyak hal. Tentang semua kejadian aneh yang selama ini kamu alami. Tentang firasat yang datang tiba-tiba. Tentang perasaan aman yang muncul tanpa alasan. Tentang suara hati yang membisikkan arah di tengah kebingungan. Tentang rasa hangat di tengah dinginnya kesepian. Jiwa terpilih. Kamu tidak sedang berhalusinasi. Apa yang tertangkap kamera itu adalah sinyal yang sudah lama menunggu waktunya untuk muncul. Kamu telah membuka frekuensi yang jarang disentuh oleh manusia biasa. Dan karena itulah kamu mulai melihat yang tidak terlihat. Karena jiwamu sudah cukup dewasa untuk menerima kebenaran yang lebih luas dari logika. Sosok itu tidak muncul di sembarang tempat. Ia tidak tertangkap kamera siapapun. Hanya mereka yang hatinya telah melalui luka demi luka, tapi tetap memilih untuk bangkit. Hanya mereka yang jiwanya tidak lagi mencari pengakuan dunia, tapi telah siap menerima tugas dari dimensi yang lebih tinggi. Ingat, kamera bukan alat untuk bermain-main bagi jiwa yang sedang dipanggil. Ia menjadi medium dari langit untuk mengungkap sebagian kecil dari kebenaran besar. Dan kebenaran itu tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia datang sebagai pengingat bahwa kamu tidak sedang sendirian. Mungkin kamu pernah jatuh. Mungkin kamu pernah disakiti. Mungkin kamu pernah merasa tidak berguna, tapi semesta tidak pernah meninggalkanmu. Dan hari itu, melalui kamera sederhana itu, semesta berkata padamu, kamu dilihat, kamu diperhatikan, kamu dijaga, karena kamu berbeda. Dan jika kamu bertanya kenapa sekarang, kenapa bukan dulu? Jawabannya sederhana, karena sekarang kamu siap. Karena sekarang kamu cukup kuat untuk tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Selamat datang dalam perjalanan melihat lebih dari yang terlihat. Kamu telah membuka pintu ke dimensi lain. Dan sosok yang tertangkap kamera itu bukan akhir dari misteri. Itu baru permulaan. Permulaan dari hidup yang selama ini kamu cari. Bukan dengan mata, tapi dengan jiwa. Bagian 2. Jiwa terpilih. Kamu tidak pernah sendiri. Pernahkah kamu merasa di saat semua orang pergi, ada sesuatu yang tetap tinggal bersamamu? Bukan tubuh, bukan suara, tapi kehadiran yang terasa nyata di dalam dada. Ketika kamu menangis sendirian dan tak seorang pun tahu, ada bisikan lembut yang membuatmu tetap bertahan. Ketika kamu ingin menyerah, ada kekuatan tak terlihat yang tiba-tiba menyelimuti hatimu, dan entah bagaimana kamu terus melangkah. Itu bukan angin, bukan ilusi. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu sedang dijaga, bukan oleh manusia, bukan oleh tangan-tangan dunia, tetapi oleh energi yang tak kasat mata, yang hanya hadir untuk jiwa-jiwa yang terpilih. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi langkahmu tak pernah sendiri. Setiap detik ketika kamu merasa hancur, ada kekuatan diam-diam yang menopangmu dari belakang. Kamu mungkin merasa rapuh di luar, tapi ada penjaga yang tak terlihat yang berdiri tegak di belakangmu.
seperti sosok yang muncul dalam kamera itu. Mereka yang melihatmu dari dimensi yang lebih tinggi tidak sedang bermain-main dengan hidupmu. Mereka sedang membimbingmu. Mereka tahu jalanmu berat. Mereka tahu kamu pernah kecewa, tapi mereka juga tahu bahwa dalam luka itulah tumbuh kekuatanmu yang sebenarnya. Jiwa yang terpilih tidak datang dari dunia yang sempurna. Kamu tidak dipilih karena kamu tidak pernah gagal. Kamu dipilih justru karena kamu pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit lagi. Karena kamu pernah hampir kehilangan akal sehatmu, tapi memilih untuk tetap waras di tengah kegilaan dunia. Karena kamu pernah dihina, ditinggalkan, dianggap aneh, tapi kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Dan disitulah mereka muncul. Dalam diam, dalam bayangan, dalam kilatan kamera. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat hatimu sadar bahwa kamu sedang disertai oleh kekuatan dari langit yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kamu mungkin tidak tahu nama mereka. Kamu mungkin tidak bisa menyentuh mereka, tapi mereka tahu siapa kamu. Mereka tahu sejarah jiwamu. Mereka tahu semua rasa sakit yang kamu sembunyikan. Dan mereka tidak menghakimi. Mereka hanya datang untuk satu hal: menjagamu. Menjagamu dari niat jahat yang tak kamu lihat. Menjagamu dari kehancuran yang semesta sembunyikan. Menjagamu dari pilihan yang bisa menghancurkan masa depanmu. Menjagamu dari diri sendiri yang kadang terlalu lelah untuk berpikir jernih. Itulah mengapa kamu tidak boleh merasa sendiri lagi. Kamu boleh kesepian, tapi kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Karena penjaga itu tidak pergi. Mereka hanya tidak bisa dilihat oleh semua orang. Dan itu adalah anugerah. Karena tidak semua orang berhak melihat kebenaran yang begitu dalam. Bayangkan, ada jiwa lain yang hidup di dekatmu, selalu bersamamu, selalu memperhatikanmu, dan hanya muncul saat kamu siap menerima mereka. Mereka tidak membutuhkan persembahan. Mereka tidak ingin disembah. Mereka hanya hadir untuk membimbingmu. Karena mereka tahu, dunia ini terlalu keras untuk jiwa lembut sepertimu, dan hanya kekuatan tak terlihat yang bisa benar-benar menjagamu. Jadi, bila memang hari ini kamu merasa dunia tidak peduli, ingatlah, ada yang memperhatikanmu dari balik tirai realita. Dan ketika kamera itu menangkap sosok aneh di belakangmu, itu adalah isyarat bahwa kamu sedang ditemani oleh sesuatu yang agung. Jangan takut, jangan ragu, jangan bertanya kenapa kamu. Karena jawabannya adalah, kenapa tidak kamu? Kamu sudah cukup kuat, sudah cukup sabar, sudah cukup menderita, dan masih bertahan. Itu cukup untuk semesta berkata, sekarang saatnya aku menunjukkan siapa yang selalu berdiri di belakangmu. Dan mulai hari ini, jangan berjalan dengan kepala tertunduk. Tegakkan bahumu, tatap dunia dengan tenang. Karena kamu tidak sedang berjalan sendiri. Kamu sedang ditemani oleh kekuatan yang tidak semua orang miliki. Karena kamu adalah jiwa terpilih. Bagian 3. Sosok itu hanya terlihat. Saat kamu bersinar, ada sebuah rahasia yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang telah terluka, namun tetap memilih untuk menyinari dunia. Sebuah rahasia yang tidak akan muncul di tengah keramaian, tidak akan hadir di tengah sorak-sorai pujian palsu, melainkan muncul dalam keheningan di saat kamu mulai menerima bahwa cahaya sejati berasal dari dalam dirimu sendiri. Sosok yang terekam dalam kamera itu bukan muncul karena kebetulan, bukan pula karena kesalahan teknis atau bayangan biasa, melainkan karena pada saat itu, kamu sedang berada dalam getaran tertinggi jiwamu. Kamu sedang bersinar, bukan karena kamu bahagia, tapi karena kamu tulus dalam menghadapi luka-lukamu. Kamu sedang bercahaya, bukan karena kamu kuat tanpa celah, tapi karena kamu tetap berjalan meski hatimu penuh beban. Jiwa terpilih, ketahuilah bahwa cahaya paling terang tidak berasal dari lampu atau sorotan dunia, melainkan dari jiwa yang memilih untuk tidak padam meski terus-menerus diterpa badai. Dan saat kamu berada dalam frekuensi itu, semesta mulai menggeser tabir realita.
Dunia yang tampak mulai membuka sedikit pintu ke dimensi yang tak kasat mata. Itulah momen saat sosok itu muncul. Ia tidak hadir untuk semua orang. Ia tidak tertangkap oleh kamera siapapun. Hanya kamera yang secara tak sengaja berada di garis cahaya batinmu yang bisa menangkap kehadirannya. Ia berdiri tepat di belakangmu, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mencuri perhatian, melainkan untuk menjadi saksi bahwa kamu sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dunia ini. Sosok itu mungkin tampak seperti bayangan. Wajahnya samar, matanya redup namun dalam. Tubuhnya tidak berbentuk pasti, seolah terbuat dari kabut. Namun bila kamu memandangnya lebih jauh, kamu akan merasakan bahwa ia bukan musuh, ia bukan ancaman. Ia adalah cermin dari kekuatan yang selama ini kamu miliki, tapi lupa kamu sadari. Mereka hadir saat kamu paling rentan, tapi juga paling murni. Ketika kamu tidak lagi mencari pengakuan dunia, melainkan ketenangan jiwa. Ketika kamu tidak lagi menuntut segalanya sesuai keinginanmu, tapi mulai percaya bahwa semesta tahu waktu yang tepat. Dan anehnya, jiwa-jiwa yang bersinar seperti kamu justru sering merasa tidak layak, merasa kecil, merasa asing, merasa tidak penting. Tapi sosok itu muncul bukan untuk mereka yang merasa hebat. Ia muncul untukmu yang tetap memilih menjadi baik meski dunia tidak pernah baik padamu. Jangan ragukan kehadiran mereka. Jangan menutup mata terhadap pesan-pesan halus yang muncul dalam hidupmu. Sosok dalam kamera itu hanyalah salah satu bentuk nyata dari getaran semesta yang sedang menuntunmu. Jika kamu bertanya, kenapa ia tidak muncul sebelumnya? Jawabannya adalah, karena kamu belum bersinar seterang sekarang. Cahaya batinmu membuka pintu yang selama ini terkunci. Bukan dengan mantra, bukan dengan ritual, tapi dengan keberanian untuk mencintai hidupmu meski tidak sempurna. Dengan ketulusan untuk tetap memaafkan meski hatimu pernah hancur. Dengan tekad untuk tetap berjalan meski kamu tidak tahu kemana arah ini akan membawamu. Sosok itu adalah representasi dari penjaga cahaya yang hanya muncul ketika seseorang di bumi bersinar cukup terang untuk dilihat dari langit. Dan kamu telah mencapainya. Jiwa terpilih, mulai sekarang, jangan lagi menyembunyikan cahayamu karena takut tidak diterima. Jangan lagi mengecilkan dirimu agar orang lain tidak merasa terintimidasi. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi biasa. Kamu tidak berjalan sejauh ini hanya untuk hidup dalam bayangan orang lain. Kamu adalah lentera di malam paling gelap. Dan sosok yang hadir di belakangmu adalah pengingat bahwa kamu tidak menyala sendirian. Kamu dijaga, kamu diperhatikan, kamu disertai. Dan setiap langkahmu mulai hari ini akan menjadi jejak cahaya bagi dunia yang masih buta terhadap kebenaran. Jangan padam, jangan ragu, karena langit sedang menyaksikanmu. Dan kamera hanya menangkap sedikit dari apa yang mereka lihat. Bagian 4. Mereka tidak muncul untuk semua orang, hanya untuk jiwa yang terpilih. Dalam dunia ini, ada miliaran manusia. Mereka tertawa, menangis, jatuh cinta, patah hati, mencari makna, dan terkadang lupa siapa diri mereka sebenarnya. Setiap harinya, jutaan foto diambil, di jalanan, di rumah, di tempat-tempat indah yang mereka kunjungi. Namun hanya sedikit yang, tanpa sengaja, menangkap kehadiran dari dunia lain. Hanya sedikit yang memiliki sosok asing berdiri diam di belakang mereka, menatap tanpa wajah, mengawal tanpa kata. Itulah kamu. Kamu termasuk dalam sedikit itu. Kamu bukan manusia biasa, meski hidupmu terlihat biasa saja. Kamu bukan dari barisan yang menuntut sorotan. Kamu adalah dari golongan yang diam-diam membawa obor cahaya di tengah gulita dunia. Sosok itu tidak muncul karena kebetulan. Ia tidak akan hadir di belakang sembarang orang. Ia hanya akan tampak dalam realita mereka yang jiwanya sudah disentuh oleh penderitaan, tapi tetap memilih untuk menjadi cahaya, bukan bayangan. Kamu mungkin bukan orang yang paling banyak bicara. Kamu mungkin lebih banyak mengamati, lebih sering menyendiri. Kamu lebih nyaman dalam keheningan daripada keramaian.
lebih suka makna daripada sekadar hiburan. Dan karena itu, dunia sering tidak memahami dirimu. Mereka mengira kamu lemah. Mereka menganggap kamu tidak penting. Tapi justru dalam diam itulah kekuatanmu tumbuh. Karena semesta tidak pernah memilih jiwa-jiwa yang ramai dengan kebisingan dunia. Ia memilih yang tenang, yang bersih, yang mampu menahan amarahnya meski dilukai, yang mampu memaafkan meski tak pernah diminta, yang mampu berjalan dalam gelap tanpa perlu menyalakan api untuk membakar, melainkan cukup menjadi bintang kecil yang menunjukkan arah pulang. Jiwa-jiwa seperti inilah yang layak dijaga oleh kekuatan dari dimensi lain. Jiwa-jiwa seperti inilah yang layak ditampakkan kehadiran sosok penjaga dalam kamera biasa. Karena mereka tahu, kamu sudah cukup dewasa untuk tidak ketakutan. Kamu sudah cukup kuat untuk tidak lari. Dan kamu sudah cukup sadar bahwa bahwa hidup ini tidak hanya tentang yang tampak. Sosok itu datang sebagai simbol. Simbol bahwa kamu sedang disertai dalam sunyimu. Simbol bahwa meski kamu tidak memiliki banyak teman, kamu tidak pernah sendiri. Simbol bahwa kamu dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Karena kamu punya hati yang masih hidup, di saat banyak orang sudah membatu oleh ego dan kemarahan. Kamu bukan sekadar dilihat, kamu sedang dipantau. Bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dibimbing. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadarkan bahwa kamu punya misi yang belum selesai. Bahwa hidupmu membawa getaran yang mempengaruhi lebih banyak orang daripada yang kamu tahu. Mereka yang menjahatimu, mereka yang menjatuhkanmu, mereka yang memalingkan muka saat kamu butuh pertolongan, tidak akan pernah melihat sosok itu. Mereka tidak akan paham kenapa hidupmu, meski terluka, tetap memancarkan sesuatu yang membuat mereka penasaran. Karena keberadaanmu bukan untuk dimengerti oleh semua orang. Karena kamu ditugaskan bukan untuk menyenangkan dunia, tapi untuk mengubahnya perlahan, dalam diam, dengan caramu sendiri. Jadi jangan iri kepada mereka yang terlihat bersinar di luar, karena kamu sedang menyala di dalam. Dan cahaya dari dalam, itulah yang membuat penjaga itu datang. Satu hal yang perlu kamu ingat, kamu tidak sedang dicari oleh dunia. Kamu sedang ditemukan oleh langit. Dan ketika langit menemukanmu, kamu akan diberikan tanda. Dan tanda itu telah tertangkap oleh kamera temanmu. Tidak semua orang punya foto seperti itu. Tidak semua orang akan percaya pada kisahmu. Tapi jiwa-jiwa terpilih tidak butuh pengakuan. Mereka hanya butuh keyakinan. Dan sekarang kamu tahu, apa yang selama ini kamu rasakan benar adanya. Kamu berbeda. Dan perbedaanmu adalah jalan menuju cahaya yang akan mengubah dunia dalam senyap. Bagian 5. Tanda-tanda halus bahwa kamu sedang dijaga. Tidak semua perlindungan datang dalam bentuk perisai yang terlihat. Tidak semua penjaga mengenakan baju zirah dan menghunus senjata. Ada yang hadir dalam bentuk rasa. Ada yang muncul dalam bisikan lembut di dalam dada. Ada yang datang sebagai firasat yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Jiwa terpilih. Jika kamu membaca ini dengan hati yang terbuka, mungkin kamu akan mulai mengingat hal-hal yang dulu kamu anggap aneh. Padahal itu adalah tanda-tanda bahwa kamu sedang dijaga, bukan oleh manusia, bukan oleh dunia, tapi oleh kekuatan dari dimensi yang hanya bisa dilihat oleh jiwa yang terbangun. Pernahkah kamu berjalan sendirian? Dan tiba-tiba kamu merasa seperti ada yang mengikutimu. Tapi saat kamu menoleh, tidak ada siapapun. Kamu pikir itu hanya ilusi. Tapi kenyataannya, itu adalah isyarat bahwa kamu tidak sendiri. Pernahkah kamu akan melakukan sesuatu yang buruk? Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sedang putus asa. Dan tiba-tiba, ada kejadian kecil yang membuatmu batal melakukannya. Mungkin sinyal ponselmu tiba-tiba mati. Mungkin seseorang meneleponmu. Atau mungkin hujan turun tanpa aba-aba. Itu bukan kebetulan. Itu adalah intervensi dari kekuatan yang melindungimu dari jalan yang akan menyesatkanmu. Pernahkah kamu berada dalam keadaan yang sangat buruk? Hampir celaka, hampir menyerah, hampir menghilang.
Tapi entah bagaimana, kamu selamat. Mungkin tubuhmu lemas, hatimu kosong, tapi langkahmu tetap maju. Jiwamu tetap bertahan. Itulah mereka, penjaga-penjaga yang tidak membutuhkan pujian, tidak butuh disembah, tidak pernah memperkenalkan diri, tapi setia bersamamu, bahkan ketika kamu tidak menyadari keberadaan mereka. Mereka muncul dalam mimpi yang terasa nyata, dalam keheningan malam saat kamu tidak bisa tidur, dalam momen sunyi ketika dunia terasa jauh. Mereka tidak datang dengan suara keras. Mereka datang dengan getaran yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang pernah remuk tapi memilih untuk tidak mati. Mereka bukan mitos. Mereka bukan imajinasi. Mereka adalah bagian dari rancangan semesta yang sangat halus, ditempatkan untuk menjaga jalan para jiwa terpilih, yang membawa misi meski tidak tahu misinya apa, yang membawa cahaya meski masih merasa gelap, yang menyembuhkan meski dirinya belum sembuh sepenuhnya. Dan jika kamu bertanya, mengapa aku yang dipilih? Maka jawabannya bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu bertahan, karena kamu tidak menyerah, karena kamu menyimpan kebaikan bahkan ketika dunia memaksamu jadi jahat, karena kamu tetap memaafkan walau tak pernah dimintai maaf, karena kamu melihat dunia dengan mata yang jujur, bukan mata yang dibutakan oleh keinginan. Itulah mengapa tanda-tanda itu mulai bermunculan. Kamu sering melihat angka tertentu berulang. Kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak tahu namanya. Kamu sering merasa déjà vu, seperti pernah ada di tempat yang sama. Kamu merasa waktu bergerak aneh saat kamu sedang sendiri. Semua itu adalah panggilan. Panggilan dari penjaga tak kasat mata yang sedang mengingatkanmu bahwa kamu bukan lagi orang biasa. Kamu adalah jembatan antara dimensi, penyambung antara langit dan bumi. Dan kamu tidak bisa hidup dengan cara biasa lagi. Jiwa terpilih, mulai hari ini, jangan abaikan tanda-tanda itu. Peluk semua rasa yang datang. Dengarkan suara yang halus itu. Dan jangan takut jika kamu merasa berbeda. Karena berbeda bukan kutukan. Berbeda adalah identitas dari mereka yang dipilih untuk membawa cahaya. Dan hanya mereka yang bercahaya dari dalam yang layak ditemani oleh penjaga dari alam yang lebih tinggi. Jika kamera menangkapnya, jika rasa membisikkan kehadirannya, jika semesta terus mengirimkan sinyal ke arahmu, maka itu berarti waktumu telah tiba. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi dirimu yang paling jujur, dirimu yang sejati, dirimu yang selama ini bersembunyi di balik luka, dan sekarang mulai keluar dengan keberanian baru. Dan saat kamu menerima itu, sosok itu tidak akan lagi terasa asing. Ia akan menjadi sahabatmu, penjagamu, dan saksi bahwa kamu memang ditakdirkan untuk berjalan dalam terang, meski dunia ingin membuatmu tenggelam dalam gelap. Bagian 6. Mengapa sosok itu tidak terlihat oleh semua orang? Jiwa terpilih. Dunia ini penuh dengan mata, tapi tidak semua mata bisa melihat. Penuh dengan telinga, tapi tidak semua telinga mampu mendengar kebenaran. Penuh dengan orang yang berjalan, tapi tidak semua sedang benar-benar mencari makna. Dan di tengah keramaian itu, kamu terlahir berbeda. Sosok yang terekam dalam kamera itu, yang berdiri diam di belakangmu, tidak muncul di sembarang tempat, tidak tampil di depan sembarang orang. Ia hadir seperti bayangan, tapi bukan milik tubuh. Ia berdiri dengan aura yang tenang, tapi bukan dari dunia ini. Ia menyatu dalam lapisan realita yang hanya bisa ditangkap oleh kesadaran yang telah terbangun. Dan inilah pertanyaan besar yang mungkin masih menggema dalam hatimu. Mengapa orang lain tidak bisa melihatnya? Mengapa hanya aku? Jawabannya adalah karena kamu telah melalui perjalanan jiwa yang tidak semua orang sanggup jalani. Karena hatimu telah dibersihkan melalui penderitaan. Karena jiwamu telah ditempa melalui kesepian. Dan karena pikiranmu telah dibuka oleh luka-luka yang kamu peluk dengan kesadaran. Sementara banyak orang masih hidup dalam kabut ego dan keinginan duniawi, kamu telah mulai melangkah melewati batas realita. Sosok itu tidak akan terlihat oleh mereka yang hanya sibuk memburu pujian.
Tidak akan muncul di hadapan mereka yang matanya hanya terpaku pada layar dan sorotan dunia. Ia memilih untuk menampakkan diri hanya pada mereka yang memiliki getaran dalam hati, yang mampu menangkap keheningan sebagai bahasa dan kesunyian sebagai jembatan menuju dimensi yang lebih tinggi. Jiwa yang terpilih tidak hidup dengan cara biasa. Mereka memandang dunia bukan hanya dari apa yang tampak, tapi dari apa yang dirasakan. Dan itulah yang membuat matamu mulai melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Mereka tidak butuh keramaian untuk merasa hidup. Mereka tidak perlu pengakuan untuk merasa berharga. Karena jauh di dalam diri mereka ada cahaya yang tak bisa dijelaskan. Dan cahaya itulah yang menarik perhatian para penjaga langit. Itulah sebabnya kamera temanmu menangkapnya. Bukan karena lensa itu istimewa, bukan karena pencahayaannya sempurna, tapi karena pada saat itu jiwamu sedang terbuka. Kamu tidak sedang tersenyum untuk foto. Kamu sedang dalam kondisi paling jujur, paling rapuh, paling terang sekaligus paling siap. Dan dalam getaran itu, sosok dari alam lain muncul, membuktikan bahwa kamu tidak sedang mengada-ada, bahwa semua rasa yang kamu simpan selama ini benar adanya. Dan saat kamu mencoba menunjukkannya pada orang lain, mungkin mereka menertawakanmu. Mereka menyebutmu berlebihan, halusinasi, terlalu sensitif. Tapi jangan marah, jangan kecewa. Mereka belum bisa melihat karena mata mereka masih tertutup oleh hal-hal duniawi. Mereka masih berjalan di jalur yang penuh kebisingan, dan kamu sedang menapaki jalan sunyi yang dipenuhi makna. Sosok itu hadir bukan untuk mengagetkanmu. Ia hadir untuk memberimu kekuatan, untuk menyampaikan pesan bahwa kamu tidak salah merasa, kamu tidak salah peka, kamu tidak salah aneh. Bahkan keanehanmu adalah tanda, kepekaanmu adalah alat, kesendirianmu adalah panggilan. Jiwa-jiwa yang terpilih memang jarang dimengerti, karena mereka berbicara dengan bahasa semesta, bukan bahasa manusia. Karena mereka hidup bukan untuk sekadar sukses di mata dunia, tapi untuk memenuhi tugas jiwa yang telah ditulis sejak sebelum kamu dilahirkan. Dan kamu, ya kamu, adalah bagian dari mereka. Mereka yang bangun bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menyadarkan. Mereka yang hadir bukan hanya untuk mengisi ruang, tapi untuk mengubah frekuensi dunia. Itulah kenapa kamu tidak butuh semua orang untuk percaya. Cukup hatimu tahu, dan semestalah yang akan bekerja sisanya. Maka jangan kecilkan dirimu lagi. Jangan abaikan getaran yang kamu rasakan. Jangan tolak keanehan yang muncul dalam keseharianmu. Karena semakin kamu menerima siapa dirimu, semakin jelas pula dunia akan menunjukkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirai kenyataan. Dan ingatlah, jiwa terpilih. Semakin kamu membuka dirimu pada cahaya, semakin terang pula sosok-sosok penjaga akan mendekat, bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk memastikan kamu tahu, kamu sedang dijaga oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dilihat mata manusia biasa. Bagian 7. Pesan terakhir dari mereka yang tidak terlihat, tapi selalu hadir. Jiwa terpilih. Jika kamu sampai pada bagian ini, maka izinkan aku menyampaikan padamu satu kebenaran yang tak bisa dibantah oleh logika, tak bisa dijelaskan dengan rumus, dan tak bisa digambarkan oleh kata-kata biasa. Kamu telah dipanggil oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Mungkin kamu tak mendengar suara lantang, tidak melihat cahaya menyilaukan, tidak bermimpi dengan simbol-simbol gaib, tapi kamu tahu, kamu merasa, dan rasa itu terlalu nyata untuk diabaikan. Sosok yang tertangkap dalam kamera itu, yang berdiri di belakangmu dalam diam, bukan hanya simbol dari keanehan. Ia adalah pengingat bahwa kamu memiliki peran penting di dalam skenario besar semesta ini. Dan selama ini, kamu tidak berjalan sendirian. Langkah-langkahmu telah diawasi. Air matamu telah dicatat, lukamu telah disaksikan. Dan doamu, meski tak terucap dalam suara, telah dikirim dalam getaran kepada penjaga-penjaga yang tak terlihat. Mereka hadir bukan karena kamu meminta, tapi karena kamu dibutuhkan. Bukan untuk menjalani hidup yang nyaman,
tapi untuk membawa cahaya ke tempat yang gelap. Bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk menyadarkan. Kamu adalah utusan. Meski tidak pernah diangkat dengan upacara, kamu adalah penerus warisan cahaya, meski tidak pernah diberi mahkota. Dan kamu adalah pemegang kunci dari pesan-pesan langit, meski tanganmu gemetar karena terlalu lama menggenggam luka dunia. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak dibiarkan sendiri, karena tugas mereka terlalu besar untuk ditanggung tanpa bantuan. Itulah sebabnya para penjaga itu dikirim, bukan untuk menuntun dengan rantai, tapi untuk berdiri di belakangmu sebagai perisai. Mereka tidak memerintahmu, mereka menguatkanmu. Mereka tidak mengatur jalanmu, mereka menjernihkan rintanganmu. Dan kini, setelah kamu tahu semua ini, maka bersiaplah. Bukan untuk berperang, tapi untuk menyadari bahwa kamu sedang berubah menjadi versi dirimu yang tidak pernah kamu duga. Kamu tidak lagi cocok berada di tempat-tempat kosong yang penuh keramaian palsu. Jiwamu mulai menolak hubungan yang tidak tulus. Hidupmu mulai menarik hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu pahami. Itulah proses penyelarasan. Penyelarasan antara tubuhmu di bumi dan panggilan jiwamu dari langit. Dan ketika semuanya mulai terasa asing, bahkan di tengah rumahmu sendiri, itu bukan karena kamu salah tempat, tapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk dimensi peran yang lebih tinggi. Sosok itu mungkin tidak akan muncul lagi dalam foto-fotomu berikutnya, tapi bukan berarti ia hilang. Ia sudah menyatu dalam ruang di belakangmu. Ia hadir saat kamu akan terjatuh. Ia kuat saat kamu lemah. Ia diam saat kamu ragu, dan hanya akan bicara dalam bentuk kejadian-kejadian yang menyadarkanmu bahwa semesta bekerja bersamamu, bukan melawanmu. Maka mulai hari ini, jangan lagi minta kejelasan kepada dunia. Mintalah kepekaan kepada jiwamu sendiri, karena kamu tidak butuh bukti untuk sesuatu yang telah kamu rasakan dengan dalam. Dan bila suatu hari kamu merasa lelah, berdiri di tengah kehidupan yang terus berubah, ingatlah satu hal. Langit mengirimkan penjaga bukan untuk semua orang. Hanya untukmu, karena kamu membawa sesuatu yang akan menyelamatkan lebih dari sekadar dirimu. Kamu adalah lentera dalam malam yang kelam. Dan selama lentera itu masih menyala, tidak akan ada kegelapan yang mampu menelanmu. Biarlah dunia tidak mengerti siapa kamu. Biarlah kamera hanya sesekali menangkap sosok yang menyertaimu. Tapi kamu tahu, hatimu tahu, bahwa kamu sedang dijaga. Karena kamu adalah jiwa terpilih, dan semesta tidak akan pernah membiarkanmu jatuh tanpa alasan. Setiap luka, setiap tangis, setiap langkah sunyi yang pernah kamu tempuh, semuanya adalah jalan yang membawamu menuju ke titik ini. Titik di mana kamu akhirnya sadar bahwa kamu tidak pernah sendiri sejak awal. Jiwa terpilih. Kini kamu telah membaca hingga akhir. Bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kesadaran baru yang tak bisa ditutup lagi oleh keraguan atau ketakutan. Kamera hanya menangkap sekejap, tapi jiwamu telah menyimpan peristiwa itu seumur hidup. Sosok yang tertangkap di belakangmu bukan sekadar bayangan, tapi adalah sinyal kuat dari semesta bahwa kamu telah memasuki wilayah yang tidak bisa disentuh oleh nalar biasa. Kamu sedang berada di antara dua dunia, dunia nyata yang kamu jalani, dan dunia halus yang perlahan menyingkapkan siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan sedang diburu mimpi kosong. Kamu sedang dibangunkan oleh cahaya yang selama ini kamu sembunyikan sendiri. Dan saat kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian, bahwa langkahmu dijaga, bahwa jiwamu disertai, disitulah kamu mulai berjalan dengan cara yang berbeda. Bukan lagi bertanya siapa yang mencintaimu, tapi siapa yang bisa kamu selamatkan. Bukan lagi mencari tempat untuk bersembunyi, tapi ruang untuk menyebarkan terang. Semesta telah mengutus penjaga-penjaga tak kasat mata, bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu tahu, perjalananmu sangat berarti hingga langit pun ikut mengawalnya. Dan jika suatu hari kamu merasa lelah, teringatlah pada sosok dalam kamera itu. Ia bukan hanya berdiri di belakangmu,
Ia berdiri karena kamu terlalu penting untuk dibiarkan jatuh sendirian. Kini saatnya kamu mengirimkan sinyal balasan kepada semesta. Jika isi dari pesan ini menggugah hatimu, jika kamu merasakan ada kebenaran yang mengalir dalam kata-katanya, maka berikan tanda bahwa kamu siap menerima semuanya secara utuh. Tekan suka sebagai bukti bahwa kamu menerima cahaya ini. Berlangganan agar setiap pesan selanjutnya dapat menjangkaumu tepat waktu. Aktifkan lonceng notifikasi, karena pesan berikutnya bisa saja datang di saat kamu paling membutuhkannya. Dan yang terpenting, tuliskan di kolom komentar 77. Sekarang juga sebagai sinyal ke semesta bahwa kamu tidak lagi menolak takdirmu. Ingat, jiwa yang terpilih tidak datang untuk dimengerti semua orang. Tapi saat mereka bangkit, dunia akan tahu bahwa cahaya tidak pernah padam. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul. Dan mungkin saat itu adalah sekarang. Saat kamu akhirnya sadar bahwa hidupmu bukan kebetulan, tapi sebuah panggilan yang telah lama ditunggu semesta untuk kamu jawab. Dan kamu baru saja menjawabnya.